Well, dear ones, it's wonderful to be with you again. Saudara yang kekasih, sangat indah bersama dengan Anda semua lagi. Now, last time we met, we thought we wouldn't see each other again for a while, yeah. Jadi terakhir kita bertemu, mungkin kita berpikir tidak akan saling berjumpa lagi. Kemudian Pastor Sitorus, the unit president, urged me to come back again. Jadi kemudian ada undangan daripada ketua uni untuk Pastor Hancock kembali lagi di Indonesia. Not only an invitation but urging, yeah. Yeah, kind of terpaksa. Ada semacam desakan supaya Pastor Hancock kembali lagi ke Indonesia. And also the head of Yayasan urged me to return for this year. Dan kemudian ada juga desakan dari Yayasan Unai untuk bisa kembali. So I am here another year. Jadi Pastor Hancock bersama dengan kita di sini untuk 1 tahun. And happy to do that. Dan tentu senang juga untuk bisa melaksanakan. I have been asked to speak this morning on lies we believe about God. Jadi Pastor Hancock diminta pada pagi hari ini untuk membawakan firman Tuhan yang berbicara mengenai tipuan-tipuan atau kebohongan-kebohongan yang kita percayai mengenai Tuhan. But before I speak, let me say this about our worship this morning. Tetapi sebelum saya lanjutkan untuk berbicara, biarlah saya mengungkapkan mengenai ibadah persekutuan kita, penyembahan kita pada pagi hari. Which I appreciate very much. Saya sangat menghargai akan penyembahan. Now, lifting our hands in praise may not be comfortable for some of us. Jadi mengangkat tangan kita di dalam puji-pujian mungkin tidak terasa nyaman bagi beberapa di antara kita. Because it's not our custom, it's not our practice. Karena itu bukan merupakan satu praktek atau kebiasaan kita yang kita jalani. But I want to say that it is very biblical. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, itu sangat alkitabiah. God's people from the early days of Israel have lifted their hands in praise to God. Jadi umat-umat Tuhan pada bangsa Israel zaman dahulu, mereka mengangkat tangannya untuk memuji. And the New Testament, the Apostle Paul urges the men to lift their hands in prayer. Dan di Perjanjian Baru, Rasul Paulus meminta, bahkan mendesak kepada orang-orang jemaatnya untuk mengangkat tangan mereka untuk puji Tuhan. It may have been more common in the early days of our church. Jadi mungkin itu lebih terbiasa di gereja mula-mula kita. But as we became more educated, more sophisticated, we lost some of our spirit. Tapi sementara terus berjalan, kita semakin terdidik, makin pintar kita katakan, kita juga semakin kehilangan semangat kita atau spirit. But it will come back. Tapi percayalah itu akan kembali lagi. Amen. We are living in the last days. Ya, kita sudah hidup di zaman akhir. And it's time that we become more serious and more joyful in our faith. Dan kita sudah ada di akhir zaman di mana kita harus lebih serius, ya, dan lebih bersukacita di dalam iman kita. Amin. Amen. All right. We begin this morning with the Gospel of John, chapter 8, verse 44. Kita akan mulai sermon kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Mari buka Alkitab kita masuk. Jesus speaking to the religious leaders of his day. Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin agama pada waktu itu. Said, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own self, for he is a liar and the father of lies. Firman Tuhan mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So, when we think about lies about God, Jadi kalau kita berpikir mengenai tipuan atau kebohongan mengenai Allah, we want to remember that the devil is the source of all lies. kita mau diingatkan bahwa iblis adalah sumber dari segala tipuan atau kebohongan. Yeah. And so any lies about God originated with him. Jadi tipuan apapun yang mengenai Allah itu bersumber dari iblis. We may think it's men speaking, but he is behind it. Mungkin kita melihat, oh itu yang berbicara adalah manusia, tapi di balik itu adalah pekerjaan iblis. Now, it's not a sin to believe a lie, Bukanlah sebuah dosa juga untuk percaya sebuah tipuan, but berbahaya. Ya, tapi adalah berbahaya untuk percaya. Bukan dosa tetapi berbahaya. So it's not a sin to believe a lie, but sometimes believing lies lead us to sin. Ya, tidak berdosa untuk percaya sebuah tipuan, tetapi kemudian ketika itu menjadi berbahaya ketika kita menjadi berdosa karena tipuan. So we open our Bibles to Genesis chapter 3. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga, where we read about the devil's first lie to mankind. Ini adalah tipuan setan yang pertama kepada makhluk manusia. The serpent, the evil one, is speaking to our first mother Eve. Jadi iblis berbicara kepada ibu pertama kita yaitu Hawa. Verse 4. Ayat yang keempat. Then the serpent. Let's begin at verse 3. Yeah, verse 2 and 3. Ayat 2 dan 3. And the woman said to the serpent, "We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon-pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ayat 4. Then the serpent said to the woman, "You will not die." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." You will not die. Kamu tidak akan mati. God said you will die. I'm saying you will not die. Allah mengatakan kamu akan mati, aku mengatakan kepadamu kamu sekali-kali tidak akan mati. Do you know that most Christians believe that lie? Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang Kristen percaya kebohongan ini? They believe that lie. Mereka percaya kebohongan ini. Now it's not a sin, Bukanlah sebuah dosa itu, but it's not the truth. tapi itu bukanlah sebuah kebenaran. You see, the majority of Christians believe that man is created immortal. Ya, kebanyakan kekristenan percaya bahwa manusia itu diciptakan di dalam kekekalan atau tidak akan mati. He cannot die. Manusia tidak akan mati. Oh, his body may die, Tubuh ini mungkin akan mati, but he doesn't die. tapi orang itu tidak mati. His soul lives, Jiwanya tetap hidup, always lives, selalu hidup jiwa. lives forever. Hidup selama-lamanya. Whatever happens to him, he is alive. Apapun yang terjadi kepada orang itu, dia hidup. When he dies, Dan ketika dia mati, he continues living. dia tetap hidup, melanjutkan kehidupan. He is with God. Dia bersama-sama dengan Allah. He listens to God. Dia mendengarkan kepada Allah. He praises God. Dia memuji-muji Allah. He eats.
makan, he sleeps, tidur, he wakes up, bangun, he feels, dia merasakan, he experiences everything tanpa tubuh, everything without a body that he experiences with a body. jadi dia bisa mengalami apapun tanpa hidup, tanpa tubuh yang ada. Ya, seperti dengan tubuh yang sedang ada. And if he doesn't go to heaven, Dan kalau orang itu tidak pergi ke sorga, and he goes to hell, dan orang itu pergi ke neraka, where he burns, di mana dia terbakar, he burns forever. dia pun akan terbakar selama-lamanya. He will suffer in torment forever Dia akan terbakar di dalam api itu selama-lamanya. because he will not die. Karena dia tidak akan mati. Well, that's the first lie Satan told our parents. Dan itulah tipuan pertama yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Actually, he told another lie, but it was implied, not clear, but implied, suggested. Ya, sebenarnya dia juga mengatakan satu tipuan yang lain, ya. Tetapi sebenarnya itu bukan dikatakan, tapi ada satu semacam anjuran kepada manusia. He says, verse 5, Ayat yang kelima dikatakan, God knows that in the day you eat of this fruit, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. And so he is saying in reality, Jadi dia sedang mengatakan dalam suatu fakta atau kenyataan, you're not going to die kau tidak akan mati if you eat this fruit. kalau kau makan buah itu. The reason God doesn't want you to eat this fruit, Alasan Tuhan tidak mau supaya kamu makan buah itu, so that you will not be like him, supaya kamu kemudian tidak akan menjadi sama seperti dia, knowing everything, bahwa kamu bisa tahu segala sesuatu, knowing evil as well as good. ya, mengetahui bahwa yang jahat itu sama baiknya dengan yang baik. So God is trying to keep something away from you. Jadi sebenarnya Allah sedang menyembunyikan sesuatu daripada. He doesn't want you to know everything he knows. Allah tidak mau supaya engkau mengetahui semua yang benar. We have a saying, curiosity killed the cat. Ada satu ungkapan mengatakan Curiosity. What's the word for curiosity? Penasaran, penasaran membuat kucing kemudian mati. And we human beings are so curious. Dan kita manusia ini adalah makhluk penasaran. And I'm sure Eve said, I wonder what God knows that I don't know. Dan saya yakin Hawa pun akan berpikir-pikir, wah saya juga pengen tahu apa sih yang Allah tahu itu. It wasn't only that the fruit looked good. Ya, tidak selalu seperti yang buah itu terlihat baik adanya. I don't think she was that hungry, yeah. Saya juga tidak berpikir bahwa Hawa sedang lapar-laparnya waktu But itu. she was curious. Tapi yang membuatnya adalah dia begitu penasaran. And he killed her. Dan itu kemudian So actually, Satan is deceiving the woman, yeah. Jadi sebenarnya iblis sedang menipu perempuan. You will not die. Kamu sekali-kali tidak akan mati. And the world believes it. Dan seluruh dunia kemudian percaya akan perempuan itu. You know, when one Sunday, Ya, pada satu hari Minggu, many years ago, beberapa tahun yang lalu, probably 50 years ago, almost 50 years ago, sekitar 50-an tahun yang lalu. Mrs. Hancock and I were visiting Baptist friends in Bandung. Jadi Pastor Hancock bersama Mem pergi mengunjungi salah satu teman dari gereja Baptis yang ada di Bandung. We were friends. Mereka sudah berteman They were missionaries for the Baptist church. dan
Keluarga ini adalah misionaris dari gereja baptis. He was a theologian. Dia juga seorang teologis. And I had invited him to speak to one of my classes. Bahkan Sir mengundang dia untuk berbicara sebagai pengajar di salah satu kelas. And we became very good friends. Dan menjadi teman yang sangat akrab. And every time we got together, we were discussing theology. Dan tiap kali mereka ada pertemuan selalu berbicara mengenai isu-isu teologi. Yeah. His beliefs, our beliefs, and so forth. Tentang apa yang dipercayai, apa yang kita percayai, seperti itu. So on this Sunday morning, after we went to church with them, and then we were at their home to have lunch together after the church service. Jadi pada pagi hari Minggu ini setelah kami menghadiri acara kebaktian mereka dan kemudian ada makan siang bersama keluarga ini. And he and I were talking as usual. Dan kemudian mereka berdua mulai bercakap-cakap seperti biasa. And we got on the subject of death. Kemudian datanglah sampai kami kepada satu topik mengenai kematian. And he said to me, dan teman ini mengatakan kepada Pastor Hancock, he said, "But Bob, your teaching is not very comforting to those who have lost a loved one." Tapi Bob, sepertinya ajaran itu tidak akan cocok mengena kepada mereka-mereka yang sudah kehilangan orang yang terkasih. They're in the grave. Mereka sekarang ada di kuburan. They're not with the Lord. Tidak bersama-sama dengan Tuhan. So that's not very comforting. Dan itu tidak terasa nyaman bagi seseorang yang hilang. One denomination teaches when you die, you're dead. Salah satu denominasi mengatakan ketika kau mati, ya mati. And the other teaches the moment you die, you're with God. Dan ada ajaran lain mengatakan saat engkau mati, saat itu juga engkau bersama dengan Allah. So which is the more comfort? Jadi manakah di antara ini yang terasa lebih nyaman? Your teaching isn't very comforting to someone who lost a loved one. Dan ajaranmu ini Bob tidak akan terasa nyaman bagi orang-orang yang sudah kehilangan orang yang mereka cintai. And then I said to my friend, dan Pastor Hancock katakan kepada temannya, but I said, Jim, oke, saya katakan, Jim, do you realize that your teaching is not very comfortable if the one who died went to hell? Tapi apakah kamu tidak berpikir bahwa ajaran itu juga tidak akan terasa nyaman bahwa mereka yang terkasih itu kemudian setelah mati mereka ke neraka? And then he said, oh, I never thought of that. Dan dikatakan, aduh, saya juga tidak berpikir sampai ke situ ya. I never thought of that. Saya tidak berpikir sampai ke situ. So which is more comforting? Jadi mana yang kira-kira lebih nyaman? Yeah, the biblical teaching is more comforting. Ya, tentunya ajaran Alkitab lah yang paling membuat kita nyaman. The devil's lie is not so comforting. Ya, ajaran atau tipuan setan tidaklah begitu terasa nyaman. Amen. 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 Alright. Yeah, dear ones. Jadi saudara yang dikasih, We should spend more time with our brothers and sisters who are members of other churches. jadi kita harus meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan saudara kita yang ada dari gereja-gereja. Be their friend. Bersahabatlah dengan mereka. Invite them to your home. Ya, undanglah mereka datang ke rumah Eat Anda. together. Ya, makan bersama-sama. Bicara, bercakap-cakap satu yang lain, and become their friends. Dan jadilah sahabat. Don't talk about your doctrines. Jangan bicara mengenai apa yang kau percayai. Just talk about your Lord. Ya, katakanlah hanya tentang Tuhan yang kau percaya. Because we have the same Lord. Karena kita punya Tuhan ya. And then Dan kemudian the Holy Spirit will bless your relationship. Roh Kudus akan memberkati hubungan-hubungan ini. And who knows? Dan siapa yang tahu Maybe they will change their mind about the devil's lies. bahwa mereka kemudian akan merubah pemikiran mereka mengenai tipuan-tipuan iblis. It happens. Dan itu terjadi. Itu terjadi. I can spend more time on that. It's very important, but we'll go on our subject. Kita akan luangkan lebih banyak waktu mengenai ini, tapi mari kita lanjutkan topik kita. Lie number 2. Kebohongan yang kedua. The belief that God is the source of the destructive natural disasters that happen in our world.
Kepercayaan bahwa Allah lah sumber daripada segala kerusakan, ya, penyakit yang ada di atas dunia. Floods, Banjir, tsunamis, tsunami, earthquakes, gempa bumi, hurricanes, angin topan badai, cyclones, ya. dan lain. Yeah, I remember a few years ago reading in the Quran here in Jakarta. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika sedang membaca sebuah berita di koran di Jakarta. There was either a great earthquake, destructive earthquake, or eruption of a volcano, Ada satu erupsi vulkano, gunung berapi, or an earthquake, atau disebut ya gempa bumi kita katakan. and the newspaper was saying that this was God warning us to repent. Kemudian satu koran pada waktu itu menuliskan bahwa bencana ini, gempa bumi ini adalah satu peringatan dari Allah supaya kita segera bertobat Change our sinful ways. dan kemudian segera merubah akan cara-cara kita atau kebiasaan kita berdosa. And when I was a young man, or the insurance documents in our country, Dan ketika Pastor Hancock masih muda, bahwa ada dokumen-dokumen asuransi di negaranya, the insurance covered certain kinds of problems. jadi kemudian asuransi ini menutupi beberapa masalah-masalah sebenarnya. Like the house burning down, Ya, mengenai tentang kebakaran rumah, something like that. ya. But then there was a statement in small letters Jadi kemudian ada satu statement atau pernyataan di dalam tulisan yang kecil that this insurance will not cover perbuatan Allah, acts of God. Dikatakan di situ bahwa asuransi ini tidak berlaku bagi campur tangan untuk perbuatan-perbuatan Allah. Yeah. Amazing. Ya, luar biasa itu kan? They will not insure you against acts of God. Jadi mereka tidak menjamin apapun kepada Anda segala sesuatu yang berhubungan dengan campur tangan Allah. Yeah, well, we can understand that, right? Kita bisa pahami hal itu ya. They would go bankrupt, yeah. Karena mereka kemudian akan menjadi bangkrut ya, asuransi akan menjadi bangkrut. But the point is Tapi poinnya adalah that those destructive storms and elements were considered acts of God. Tetapi kemudian poinnya adalah bahwa semua bencana-bencana itu dipertimbangkan sebagai sebuah tindakan dari Allah. So, Jadi, is God creating earthquakes, apakah Allah menciptakan gempa bumi, tsunamis, gelombang tsunami, volcanoes, atau erupsi gunung berapi, hurricanes, ya, badai, cyclones, and so forth? tofan? Well, the scripture does talk Alkitab mengatakan about signs in the earth and in the heavens. Yeah. Alkitab juga mengatakan tentang ilmu pengetahuan yang ada di bumi dan yang ada di surga. So let's look at some of those texts. Mari kita lihat kepada beberapa ayat mengenai hal itu. Acts 2:20. Kisah pasal 2 ayat yang ke-20. Well, let's read verses 19 and 20. Mari kita mulai dari ayat 19 dan 20. Actually, 19 to 21, yeah? Ya, sampai 21. You have the context. All right? The Lord said, I will show wonders in heaven above, signs in the earth beneath, blood, fire, smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord.
And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Firman Tuhan mengatakan, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gulita, gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Now the Lord says these are His signs. Dan Tuhan katakan bahwa ini adalah tanda-tanda dari Dia. I will show signs. Aku akan menunjukkan tanda-tanda. The sun turned to darkness, the moon into blood, but it means it appears as blood. Yeah. Jadi itu mengatakan kepada kita bahwa akan datang kepada kita kegelapan. And this will happen before the coming of the Lord, the second coming. Dan ini akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. And whoever calls on the Lord will be saved. Dan siapapun yang berseru di dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Now, historically, we as Adventists have referred back to the dark day of 1819 and the falling of the stars. Jadi secara historis, khusus gereja Advent mereka, kita lihat kembali kepada sejarah mengenai jatuhnya bintang-bintang tahun 1800. All of those of us who have studied in school about the signs of Christ coming and given Bible studies will refer to those historic events. Jadi kalau di pembelajaran di kuliah akan dilihat sebagai bagian dari sejarah kegenapan atau penggenapan daripada sejarah. The dark day of 1819, yeah. Mengenai zaman kegelapan di tahun 1800. In the eastern part of the United States, everything became dark as night about midday. Ya, jadi di bagian timur daripada Amerika bahwa ada masa di mana suasana akan menjadi gelap pada hari yang siang. People could not see. Bahwa kemudian orang tidak bisa saling melihat. They had to light the lamps. Mereka harus menyalakan lampu. And when the moon appeared, Dan ketika kemudian bulan itu menampakkan dirinya, it looked like blood. akan terlihat seperti darah. It was red like blood. Sangat merah seperti darah. And if you read the newspapers of that day, Dan kalau Anda baca koran pada saat itu, over and over they are saying this is a sign of the end of time. mereka akan katakan berulang kali, oh inilah tanda-tanda akhir zaman. The judgment is here. Bahwa penghakiman sudah ada. And I remember as a young man when we studied with the Bible workers, the Adventist teaching, this dark day was referred to as a sign that the Lord gave that He was coming soon. Dan kalau waktu masih muda juga dipelajari bahwa tanda-tanda ini juga menandakan bahwa Dia akan datang segera. Based on text like this. Ya, berdasarkan kepada ayat-ayat seperti ini. Now, years later, Kemudian beberapa tahun kemudian, a friend of mine, a young pastor friend of mine, teman dari Pastor Hancock, seorang pendeta muda, did a historical study of this dark day of May 19, 1880. Dia kemudian membuka suatu pembelajaran atau studi mengenai hari kegelapan ini di tahun 1890. And this is what he discovered. Dan kemudian ini yang dia temukan. It's in the seminary. It's his thesis. Ini adalah tesisnya di waktu dia di seminari. For a few days prior to that, Bahwa pada tanggal itu, pada waktu itu, there was a great forest fire in Canada, which is near the eastern states. jadi ada satu kebakaran di Kanada. That's a hutan. Oh, kebakaran hutan ya.
And the smoke came into the United States. Dan kemudian hasil kebakaran itu, asapnya itu datang mendekat ke Amerika. And it blotted out the sun. Dan kemudian menutupi matahari. You know, in California, you may have read the news about some very serious fires, forest fires in California. Jadi mungkin kalau Anda baca berita sekarang juga ada kebakaran hebat di California. The smoke from that fire has already gone 3,000 miles to the eastern coast. Jadi kemudian asap daripada kebakaran itu sudah bergerak 3.000 mil ke arah pantai. Anyway, on this date, May Apa 19, 1880, bahwa pada tanggal ini di tahun 1890-an, the sun in the eastern United States was blotted out. bahwa matahari di bagian timur daripada Amerika itu tertutupi total. The people didn't know what caused it, Orang-orang di situ tidak tahu apa penyebabnya. but it was a great forest fire in Canada. Tapi itu karena ada satu kebakaran hutan yang ada di Kanada penyebabnya. And the moon appeared red as blood. Dan kemudian terlihat matahari yang bulan yang terlihat seperti merah darah itu, Like a fulfillment of this prophecy. ya, terlihat seperti penggenapan daripada nubuatan ini. Now, did the Lord cause the forest Nah, fire? sekarang apakah Tuhan penyebab kebakaran hutan itu? No, not likely. Ya, tidak, ya sepertinya tidak ya. Our God is not really setting forest fires here and there. Yeah. Ya, Tuhan tidak merancang ada kebakaran di sini, kebakaran di sana, tidak. Did He use it as a sign? Apakah kemudian dia juga menggunakan itu sebagai sebuah tanda? Maybe. Mungkin. If people were converted, that would be good. Kalau memang kemudian orang menjadi bertobat karena itu, ya bagus. Although fear is not a very good motive. Ya, karena memang sebenarnya ketakutan itu bukan salah satu motif yang bagus. Fear doesn't last very long. Karena ketakutan itu tidak akan bertahan lama. So let's look at another text, Luke 21. Mari kita lihat kepada ayat yang lain di dalam Lukas 21. Jesus is telling about the last days. Di sini Yesus sedang mengatakan mengenai hari-hari terakhir. Let's begin at verse 9, Mari kita mulai dari ayat yang ke-9, Lukas pasal 21. because he's talking about signs of the times. Karena di sini sedang dibicarakan mengenai tanda-tanda akhir zaman. When you hear of wars, do not be terrified, for these things must come to pass, but the end will not come immediately. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. 10. Then he said to them, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 11. And there will be great earthquakes in various places, and famines, and pestilences, and there will be fearful sights and great signs from the heavens. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Notice he says that when we hear about wars, rumors of war, that we should not be worried about that. Dan ingat, perhatikan bahwa ketika dia mengatakan itu terjadi peperangan, ya, maka kita tidak harus menjadi takut akan hal itu. Because that will happen all through history. Ya. Karena itu akan terjadi di sepanjang sejarah. He said there will also be great earthquakes in various places. Dia juga mengatakan akan ada gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat.
famines, ya, penyakit campak, pestilence, that diseases. ya, penyakit campak atau penyakit penyayat, penyakit. Yeah. And of course, we read about that nearly every day in the newspaper Dan tentu kita baca itu di berita-berita setiap hari, or hear it on the radio. atau di dalam radio juga. Yeah. Every day, thousands and thousands of our fellow human beings in Africa are dying of starvation. Ya. Setiap hari saudara kita yang ada di Afrika mati oleh karena kelaparan. Does God cause that? Apakah kemudian Allah yang menjadi penyebab semuanya itu? Is God the one who causes famines? Apakah Allah satu-satunya menjadi penyebab segala penyakit? There's enough food in the United States to feed everyone in the world. Ada cukup banyak makanan di Amerika untuk memberi makan semua orang. Di mana? Why are they starving to death? Pertanyaannya, kenapa sampai mereka bisa lapar hari ini? Because of the selfishness of human beings. Tapi itu oleh karena mementingkan dirinya manusia. Because their country is racked with war. Oleh karena negara itu sudah kemudian rusak oleh karena peperangan. And the people can't grow anything. They can't focus on growing food. Dan mereka tidak bisa berfokus kepada menanam atau They're makan. running for their lives. Mereka lari untuk menyelamatkan hidup. Yeah. Much of this is caused by mankind. Semuanya ini kebanyakan terjadi oleh karena ulah manusia. Now, if you notice in the text we read, Dan kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang kita baca, none of these verses say that any of these things are caused by God. ya, tidak sama sekali dikatakan dalam ayat ini menyinggung bahwa Allah lah yang menjadi penyebabnya. Even though God uses them, Walaupun Allah bisa menggunakan mereka to alert people untuk mengingatkan kepada manusia to the fragility of life. mengenai betapa rapuhnya hidup manusia. Yeah. God uses those things. His Spirit is speaking to us when those things happen. Ya, Rohnya itu berbicara kepada kita ketika hal itu terjadi mengenai betapa rapuhnya hidup kita. His Spirit is continually speaking to us. Life is fragile. Rohnya terus mengingatkan kita, berbicara kepada kita bahwa hidup ini sangat rapuh. Yeah. Repent and be converted. Ya, sadarlah dan bertobat. Yeah. Much more to this subject, but we don't have time to focus on that. Butuh banyak waktu untuk belajar mengenai sana. But just 2 or 3 texts for us to think about. Hanya 2 atau 3 ayat bagi kita untuk memikirkan mengenai hal ini. 2 Corinthians 4. 2 Korintus pasal yang keempat. And 3 and 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. The apostle says, even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this world has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ should shine on them. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. The God of this world. Allahnya dunia. The God of this world. Allah pemilik dunia. Who is that? Siapa dia? We worship the God of the universe. Ya, kita menyembah Allah dari alam semesta itu. But there's a God in this world that other people worship. Tapi ingat, ada Allahnya dunia ini yang disembah oleh orang-orang. And Satan claims it, of course. Dan tentu setan mengklaim dirinya sebagai